Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sofyan Channel. Pada kesempatan ini, Sofyan Channel hadir akan mencoba berinteraksi dengan viewers dan subscriber yang pada video kemarin ya, yang judulnya kisah seorang YouTuber mendapatkan pin Google AdSense ya. Dan alhamdulillah banyak sekali tanggapan ya, dan banyak sekali juga komentar, juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, sehingga pada kesempatan ini saya coba akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pasti tidak mungkin semuanya ya, tapi akan saya pilih secara random saja yang kira-kira relevan dengan video kemarin. Oke, ini bunga kesayangan ini sedikit mengganggu ya. Ini bunga enobi atau anggrek enobi. Baik para viewers dan subscriber Sofyan Channel dimanapun berada, sebelum saya lanjutkan silahkan subscribe, like dan komen ya yang belum sempat dan baru kali pertama melihat video ini. Oke, di dalam video ini saya akan mencoba sedikit menjawab, bukan sedikit, maksudnya ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba menjawab ya, dari para viewers dan subscriber. Dan saya mohon maaf, ada 89 komentar dan 50%-nya adalah apresiasi terhadap pencapaian Google AdSense di channel ini ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya harus bijak karena ini adalah pertanyaan viewers ya dan subscriber Sofyan Channel. Di sini mungkin mohon maaf, saya tidak bisa membacakan satu persatu komentar-komentar yang ada di video ini. Saya bacakan yang pertama, ini adalah dari saudari Widyastuti. Selamat abang sudah mendapatkan pin Google AdSense. Maaf bertanya melenceng dari topik dengan latar belakang bunga anggrek. Kalau boleh tahu jenisnya apa? Mungkin yang dimasukkan ini ya. Oke, jadi saudara Widyastuti, ini adalah bunga anggrek jenisnya retusa atau ekor tupai. Ini nanti saya coba akan, kalau mungkin ada minta ya, tutorial untuk cara menanam yang baik ya. Ini ada di latar belakang saya, ini ada dua. Ini saya menggunakan media akar pakis. Ini sama umurnya dengan ini, dan ini ternyata belum berbunga. Tapi yang ini ya alhamdulillah sudah bunga. Ini menggunakan media kayu ya. Oke, nanti akan saya bahas lebih lanjut mengenai ini. Mengenai pertanyaan saudari Widyastuti, saya rasa sudah cukup ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Yani Wahid ya, saudari Yani Wahid menanyakan, terima kasih inspiratif, disebutkan baca judul langsung komentar, apa dilanjut nonton kakak? Jadi di video yang kemarin memang karena saya kejar durasi ya, jadi saya mohon maaf, jadi mungkin kurang rinci penjelasannya. Saya sedang menceritakan bagaimana saya mencari subscriber ya. Jadi saya mencari subscriber, saya tuh subscribe channel-channel besar, kemudian saya nyalakan notifikasinya, dan kemudian saya tunggu kapan channel itu upload video. Karena pada saat upload video pasti ada notifikasi di channel saya. Nah, disitulah saya tunggu. Nah, biasanya saya sebelum menonton penuh itu saya hanya pertama kali yang saya pahami, yang saya amati dan saya betul-betul ini itu adalah judulnya. Dari judul itu saya langsung, biasanya saya langsung komentar, tapi komentar yang sesuai dengan judul ya. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah langsung nonton lagi, itu pasti ya, pasti. Jadi begitu saya udah komentar, saya kemudian
nonton. Kenapa saya harus komentar duluan? Karena saya ingin komentar saya menduduki paling tidak 10 besar dari komentar yang ada. Karena begini, kalau di 10 besar komentar di channel besar itu akan menjadi perhatian tersendiri ya. Karena setiap setiap channel-channel besar dia memiliki pengikut. Ya, semacam koloni begitu. Karena dia punya fans banyak ya, dan yang terbaca duluan itu pasti urutan komen itu di 10 besar itu. Nah, biasanya begitu, karena saya sama fan, dia fan, contoh yang sempat saya sampaikan kemarin adalah Gondrong Labanan ya. Dia fan Gondrong Labanan, penontonnya Gondrong Labanan fan-nya, dan kemudian saya juga salah satu fan-nya. Pada saya komen bagus, otomatis dari fan-fan dari Mas Gondrong Labanan dia akan melihat juga video saya. Itu sudah sangat alami ya, dan itu hukum alam memang seperti itu gitu. Nah, di YouTube ini ada semacam gairah atau semangat untuk gotong royong dalamnya saling mendukung begitu. Jadi sebetulnya kegiatan seperti gotong royong seperti itu tidak disukai oleh YouTube, tetapi karena itu intent dan merupakan pertemanan sehingga YouTube juga maklum gitu ya. Jadi salah satunya saya untuk menaikkan jumlah subscriber ya dengan cara seperti itu. Tentu kalau memperhatikan pertanyaan saudara Yeni Wahid ini, ya saya nonton sampai penuh. Ya, saya nonton penuh, juga like juga, seperti itu. Ini sekedar tambahan. Terbayang ya, kalau saudara Gondrong Labanan upload video baru, kita bisa seperti itu, ya tentu akan banyak juga subscribe yang mampir di channel saya. Dan ini tip. Pada saat memang ada fansnya Mas Gondrong Labanan mampir ke channel kita atau channel saya tidak langsung balas ya, kunjungan tidak. Saya jeda waktu sekitar 2 kali 24 jam. Ya, 2 kali 24 jam. Ya, baru saya tentu kita sama-sama YouTuber menginginkan jumlah subscribe itu bertambah ya. Tentu kita tidak menutup mata ya, walaupun tidak secara merta minta untuk dikunjungi balik, tapi kita setidaknya pengertian. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga dari saudari Susi Ana. Oke, Mbak Susi Ana ya, mudah-mudahan nanti akan bisa melihat video ini bahwa pertanyaannya sudah saya jawab dalam bentuk konten. Tolong Pak, buatkan video cara menggunakan akun lain untuk menambah jam tayang. Oh, ini berarti berkaitan dengan jam tayang ya. Insya Allah nanti saya akan membuat tutorial mengenai cara menambah akun baru dan cara menggunakan jam tayang. Kalau untuk cara menggunakan jam tayang sebetulnya tidak bisa, coba saya akan menjawabnya sekarang ya. Jadi begini, di channel kita itu ada fitur yang sudah disediakan oleh YouTube, yaitu namanya tambah akun. Jadi kita boleh menambah akun ya, menambah akun. Nah, dari akun itu nanti untuk mensupport video channel utama gitu. Jadi saya sarankan untuk para YouTuber pemula yang masih mengejar 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ini membuat video durasi panjang 1 jam atau membuat playlist ya. Jadi kalau playlist itu gabungan dari beberapa video, tapi kalau yang durasi panjang memang satu buah video yang durasinya panjang. Nah, itu nanti di view oleh akun-akun yang baru tadi itu. Jadi ini penting sekali ya, karena ini berkaitan dengan YouTube pemula ya. Jadi begini teman-teman, ini mohon maaf, ini sekedar tambahan, dan bagi yang senior mohon maaf, bukan menggurui, tapi ini sebatas pengetahuan yang saya miliki ya. Jadi begini, video yang
kita upload itu adalah ibarat bayi yang baru lahir. Tentu dia tidak punya daya apa-apa, ya, kekuatan apa-apa. Dia bisa menjadi besar, dia bisa menjadi dewasa, ya, dia mampu bersaing itu karena dipelihara. Untuk itu teman-teman, ya, jadi pada saat kita upload video itu jangan dibiarkan, tapi kita pelihara. Dengan cara apa? Kita support dengan channel baru itu tadi, dengan akun baru itu tadi, ya. Yaitu bagaimana? Ya kita tonton. Tentu kemarin sudah saya sebutkan, jangan menonton dengan channel utamanya, tetapi dengan akun barunya ini. Mohon maaf, ini mungkin lebih jelas ya, lebih jelas sekali ini. Jadi seperti itu teman-teman YouTuber pemula ya. Jadi video yang kita upload baru diupload itu dia tidak punya kekuatan apa-apa ya. Karena apa? Ya karena kita ini bukan artis gitu. Nah untuk itu selalu sering disampaikan oleh para kreator senior ya. Jadi yang paling utama ya sebelum SEO, yang paling pertama adalah kualitas video. Kualitas video terdiri di beberapa diantaranya adalah ada thumbnail yang bagus ya, kemudian alur ceritanya yang runtut ya, kemudian ada pembukaan dan ada akhiran ya, seperti itu. Kemudian satu tip ya, jadi untuk membuat sebuah video itu adalah biasanya akan menerangkan ya, jadi harus diperhatikan. Jadi kadang saya juga pernah dulu melakukannya, membuat video tidak jelas ujung pangkalnya dan temanya apa juga nggak jelas ya. Nah ini kurang tepat. Yang paling bagus adalah bagaimana kita membuat video itu yang temanya jelas, topiknya jelas, kemudian alurnya jelas. Jadi ada beberapa syarat ya. Biasanya kalau berkaitan dengan narasi atau tutorial itu kuncinya apa, di mana, untuk apa. Nah seperti itu. Nah kalau tiga kebutuhan sebuah narasi atau tutorial itu seperti itu terpenuhi, biasanya orang akan suka melihat, akan senang menonton. Karena apa? Merasa bahwa video ini memenuhi kebutuhannya. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk memenuhi standar video yang bagus ya, baik itu tutorial maupun narasi atau cerita ya, itu persyaratannya itu apa dulu, apa ceritanya, cerita apa, tentang apa ya, kemudian siapa, di mana, lebih lengkap lagi untuk apa, lebih lengkap lagi. Jadi contoh ya, kalau kita mungkin ngevlog ada kegiatan, kita silakan ini adalah kegiatan apa ya, kemudian ini di mana ya, ini untuk apa, dan seterusnya seperti itu, sehingga para audiens, viewers dan subscriber merasa bahwa bisa nyaman menontonnya atau menjadi kebutuhan. Karena apa? Seperti video berita, tutorial maupun sebuah cerita atau mungkin vlog itu sama. Intinya orang itu ingin melihat karena ada kualitas. Nah, seperti itu. Jadi kalau hanya dijelaskan ini kegiatan ini, kemudian hanya bertele-tele nggak jelas, itu juga orang tidak suka. Tapi kalau dijelaskan ini kegiatan apa, untuk apa, di mana, bagaimana kegiatannya, jumlahnya berapa orang dan seterusnya itu, nah itu yang enak dilihat. Oke, para subscriber dan viewers Sobian News Channel ya, saya rasa saya cukupkan di sini dulu video sederhana. Saya menjawab pertanyaan dari ketiga tadi ya. Jadi mungkin tidak sempurna jawaban saya, tapi nanti saya akan saya cicil dan saya berusaha berkomunikasi dengan audiens. Untuk saat ini saya belum mampu untuk siaran langsung ya, karena saya belum mempunyai tim. Tapi pada saat nanti insya Allah ya, mungkin saya juga akan mencoba membuat podcast ya, seperti itu. Jadi saya bisa langsung berinteraksi dengan audiens, karena saya yakin saya punya viewers dan subscriber yang saya lihat dari analitiknya itu nonton kembali. Kalau nonton kembali berarti ya saya punya fan gitu. Oke, walaupun mungkin fan itu sesama subscriber, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan aturan YouTube, sah adanya. Oke, terima kasih teman-teman para subscriber dan viewers Sobian News Channel dimanapun berada. Ya, semoga kalian semua sehat selalu dan dalam keadaan kecukupan rezeki.
Sampai berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.